Timnas Indonesia sudah umumkan skuadnya untuk melawan Australia dan Bahrain di pertandingan lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia Round 3, di mana pada dua pertandingan tersebut akan sangat menentukan perjalanan selanjutnya Timnas Indonesia sebab persaingan memperebutkan posisi kedua cukup ketat, hampir semua tim berpotensi untuk mendapatkan kesempatan. Dan sekarang, Timnas Indonesia dengan pelatih barunya Patrick Kluivert sudah umumkan skuad untuk pertandingan melawan Australia dan Bahrain, namun uniknya banyak diisi oleh para pemain muda. Hal tersebut menjadi sorotan dari media Vietnam dan juga fans Vietnam. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Jika menang melawan Australia dalam pertandingan berikutnya, maka impian Piala Dunia telah menjadi kenyataan. Hanya saat Arab Saudi sedang menurun performanya, Indonesia baru bisa menang. Tapi kalau menghadapi Australia, mereka pasti harus bertahan total seperti di pertemuan sebelumnya. Peluang lolos ke Piala Dunia tinggi. Mengambil penuh 6 poin melawan Australia dan Bahrain lalu mengalahkan Tiongkok pada bulan Juni, maka tiket sudah hampir pasti di tangan. Kita seharusnya senang untuk mereka. Terlihat seperti Indonesia, tapi sebenarnya sangat Belanda. Mereka menaturalisasi pemain yang memiliki darah dan keturunan untuk membela tim nasional dengan ambisi lolos ke Piala Dunia. Sementara itu, Vietnam tidak punya pemain untuk dinaturalisasi, tetapi malah meremehkan orang lain dengan mengatakan mereka berpikir secara lemah. Coba lihat dan belajar. Di dunia ini, tim nasional manapun akan menaturalisasi pemain jika mereka memiliki keturunan yang sesuai, bahkan bersaing ketat untuk menarik talenta. Sedangkan di Vietnam, pemain harus bermain di V-League dulu, baru bisa dinaturalisasi. Dengan liga yang levelnya masih jauh tertinggal, bagaimana mungkin bakat bisa berkembang? Boleh tanya, ada berapa pemain yang asli Indonesia atau tinggal di Indonesia sejak kecil seperti Marcelino? Mereka sebagian besar memiliki keturunan Indonesia dari kakek, nenek, ayah, atau ibu. Tidak ada satupun yang tidak memiliki asal-usul Indonesia. Siapa yang percaya Indonesia akan lolos ke Piala Dunia? Angkat tangan. Luar biasa, semoga pelatih baru bisa menyatukan semua pemain benar-benar mengagumkan. Menakutkan, tapi tetap tidak bisa melewati Jepang. Bahkan Belanda saat menghadapi Jepang pun kesulitan, apalagi Belanda versi lain. Kamu lihat sendiri, Jerman atau Spanyol ketika bertemu Jepang juga kesulitan. Kalahkan Jepang dulu. Baru bicara lebih lanjut. Menakutkan sih, tapi tetap tidak ada peluang mengalahkan Jepang. Pada laga kandang Indonesia dengan 11 pemain naturalisasi, 10 di antaranya sudah turun, tapi tetap saja Jepang menghajar habis-habisan dengan skor 4-0. Orang-orang di Vietnam hanya terbiasa membuat sepak bola sebagai untuk mencari keuntungan, bukan karena mereka benar-benar memahami sepak bola. Seluruh jajaran VFF hanya duduk di atas dan menghisap uang negara. Son harganya hanya sekitar 600-700 ribu. 10 son baru sebanding dengan harga kiper naturalisasi baru dari Italia. Indonesia kekurangan penyerang, tapi untuk bek dan kiper di Asia hanya Jepang dan Korea Selatan yang lebih mahal. Australia, Arab Saudi, dan Iran semuanya masih di bawah. Jika hanya menghitung pemain lokal tanpa naturalisasi dan keturunan, maka Vietnam semakin sulit dibandingkan dengan Indonesia. Kita belum pernah mengalahkan Indonesia saat hanya menggunakan pemain lokal tahun 2000 sampai 2016. Kita hanya bisa menang melawan Indonesia setelah menaturalisasi Mak Hoang Kwan dan Van Lam tahun 2016 sampai 2023. Mereka menang lawan Australia, kalah dari Jepang, menang lawan Tiongkok dan Bahrain, tetap bisa lolos ya. Kenapa tidak sebaliknya? Kalah dari Australia, kalah dari Jepang, tapi menang lawan Tiongkok dan Bahrain. Australia bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan. Tidak ada peluang menang lawan Australia, main di kandang saja sudah dihajar habis-habisan dan cuma bisa bertahan. Pertandingan belum selesai, jadi belum bisa dipastikan. Dalam sepak bola apapun bisa terjadi, bahkan Argentina pernah kalah dari Arab Saudi. Indonesia punya peluang besar jika tidak lolos langsung, setidaknya mereka masih bisa bermain di playoff. Semoga sepak bola Indonesia mendapatkan hasil baik di pertandingan kualifikasi mendatang. Ini adalah para pemain level 2-3 di Eropa, jadi mereka tidak cukup bagus untuk masuk tim nasional di sana. Pindah ke Indonesia jadi menguntungkan bagi kedua belah pihak. Cukup sial bagi para pemain lokal Indonesia, karena dengan level seperti ini, mereka sudah tidak punya peluang lagi. Kenapa gelandangnya sedikit tapi back justru banyak? Serem sekali, kayaknya sekarang di level Asia Tenggara, nggak ada tim yang bisa melawan mereka.
Sepertinya Indonesia tidak perlu lagi melatih pemain muda, cukup fokus memperbanyak keturunan saja nanti bisa dinaturalisasi di masa depan. Jordi Amat sebenarnya adalah pemain naturalisasi bukan? Dulu Indonesia ingin menaturalisasinya sebagai keturunan Indonesia karena konon nenek moyangnya berasal dari Indonesia pada abad ke-17 atau 18, tapi akhirnya tidak berhasil. Bagaimanapun dia adalah pemain yang sangat bagus. Kalah itu memalukan ya, bagaimanapun selamat untuk Indonesia yang sudah membuka jalan lebih dulu. Jadi Vietnam bisa mengikuti. Kalau tidak, setiap turnamen regional hanya sibuk bersaing dengan Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Sudah berpuluh-puluh tahun begitu, kalah terus. Peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia sangat cerah. Makanya bos miliarder yang jadi ketua PSSI berani melakukan segala cara. Tepat sekali, AFF hanya untuk U20 Indonesia, sedangkan U23 dan tim nasional itu milik Belanda, Inggris, Amerika Serikat, dan Italia. Main saja, Indonesia cuma kebagian jadi pembawa perlengkapan.